halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan hari ini saya akan ngobrol sama salah satu mahasiswa saya dari program studi D4 Pemasaran Digital ya. Untuk mata kuliah Manajemen Retail. Nah, sudah ada Robin di sini ya, Robin? Iya, halo Bu Ika. Ini kayaknya Robin yang kedua kali ya. Kayaknya waktu itu pernah juga podcast bareng ya. Bener ya. Mata kuliah apa ya waktu itu? Kalau nggak salah bahas terkait mata kuliah consumer behavior. Oh, consumer behavior. Oh, oke. Gimana Robin kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Ibu. Dan kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Saya alhamdulillah juga sehat, Robin. Oke, Robin, ini kan semester ini kita ketemunya di mata kuliah Manajemen Retail ya. Betul, atau Retail Ika. Management. Dan di kesempatan hari kita mau bahas apa? Oke, di kesempatan kali ini sebelum kita mulai podcast mungkin sapa-sapa soulmate dulu kali ya Bu ya. Boleh banget, Oke, silakan. ya. Halo soulmate, good day mates. Perkenalkan saya Muhammad Robin Prasetyo, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pemasaran digital angkatan tahun 2022. Nah, 2022, oke. jadi di kesempatan kali ini kita membahas terkait toko retail manajemen, yaitu bahan bangunan khususnya, yaitu namanya di Mitra 10 Ibu. Nah, di Mitra 10 ini juga Mitra 10. betul Bu, Mitra 10 ini kalau bisa kita paparkan itu salah satu toko retail yang menyediakan bahan bangunan seperti contohnya keramik dan juga smart home dan juga lain-lainnya. Jadi kalau semisalnya teman-teman tahu yang udah tahu terkait Mitra 10, kalau teman-teman mau membeli bahan bangunan bisa langsung ke Mitra 10 ini. Oh, menarik banget ya Mitra 10. Saya sebenarnya belum pernah dengar nih Robin, baru pertama kali ini. Terus mungkin kalau tokonya di sekitar Rawamangun ada nggak ya? Kayaknya saya belum pernah lihat gitu. Oke. Jadi di Jakarta memang cukup banyak Bu. Terutama yang Ibu tanyakan di Rawamangun itu ada. Kita lebih dekat ke Mitra 10 Percetakan Negara. Jadi masih dekat-dekat Salemba Bu. Masih dekat-dekat Rawamangun. Dan juga ada di Mitra 10 Pondok Bambu. Masih dekat daerah Jatinegara. Jadi masih bisa dekat dari kampus kita Bu. Berarti lumayan ya, maksudnya ada beberapa di area Jakarta Timur ya. Berarti saya aja nih yang nggak ngeh karena toko bangunan. Karena kayak saya mungkin akan jarang ya, atau mungkin nggak pernah ke toko bangunan gitu ya. Nah oke, apa yang menarik dari toko Mitra 10 ini yang akan kita bahas hari ini? Oke, jadi kita mau bahas terkait Mitra 10 ini kan biasanya kalau toko bangunan konvensional biasanya nggak ada online store-nya ya Bu ya. Oh dia ada? Dia ada Bu, jadi bisa dibilang salah satu value proposition juga di mana Mitra 10 ini punya online store juga. Nah mereka juga nyediain yang namanya strategi omnichannel. Jadi kalau semisalnya nggak ada waktu luang buat langsung datang ke toko atau onsite secara berbelanja, itu bisa langsung pesen lewat web atau aplikasi dari Mitra 10 itu sendiri. Dia punya aplikasi. Betul. Keren banget, punya website, punya aplikasi. Jadi konsumen itu benar-benar dimudahkan ya. Bisa memesan barang secara online. Kemudian apa lagi yang menarik? Nah, jadi kita akan bahas terkait pertama omnichannel-nya Bu. Terus diversification, market expansion juga customer loyalty atau CRM yang disediakan oleh Mitra 10 sendiri. Jadi mereka itu tetap yang namanya harus ngebangun hubungan baik dengan customer. Iya pasti. Seperti itu. Iya, setiap toko retail pasti ya. Betul. Punya program tersendiri supaya loyalitas konsumennya juga bisa terjaga. Betul, Wika. Oke, yang pertama kan kita bahas apa dulu nih? Mungkin kita bahas terkait dari offline sama online store-nya dulu, Ibu Ika. Iya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa produk yang disediakan di Mitra 10, memang kita membahas terkait mungkin kekurangan sama kelebihannya dulu, Ibu Ika. Jadi kalau misalnya kekurangannya ada kalau khususnya di online store. Jadi beberapa produk itu nggak teravailable, Ibu Ika. Nggak seperti sama yang ada di offline store. Sedangkan kalau di offline store, barang yang kita cari itu kadang ada semua Bu. Lebih lengkap. Betul. Lebih lengkap kalau misalnya kita membeli secara offline, datang langsung dibandingkan kalau membeli secara online. Betul. Oke, itu yang pertama, ketersediaan produk. Kemudian apa lagi? Ketersediaan produk yang kedua itu kita bahas terkait yang namanya strategis dari lokasi dari Mitra 10 itu sendiri Bu. Jadi di Indonesia ini Mitra 10 tersebar udah ada 56 toko. Nah itu cukup banyak kalau bisa dibilang untuk toko bahan bangunan. Nah jadi ada yang beberapa memang kalau semisalnya nggak bisa datang ke tempat, kita bisa langsung sediakan online store juga yang tadi kita udah bahas Ibu Ika, seperti itu Bu. Oke, tadi sempat dibahas omnichannel kan. Kalau omnichannel itu kan sistemnya terintegrasi. Jadi kayak misalnya kita order online, kita bisa pick up atau ambil barangnya secara offline mungkin di toko Mitra 10 terdekat. Nah, apakah Mitra 10 juga menyediakan fasilitas itu? Jadi yang pertama yang tadi Ibu Ika bilang kalau semisalnya kita berbelanja online, mungkin kita bisa ambil di offline. Nah dan juga kalau semisalnya customernya ini nggak
punya banyak waktu untuk datang ke offline, Bisa kita bisa kirim langsung kali ya? ya. Oh, bisa delivery. Iya, dari Mitra 10-nya sendiri punya logistik yang memang khusus mengantarkan barangnya mereka, Ibu. Oh, keren banget. Oke. Jadi dia benar-benar menerapkan konsep toko retail ya enggak? Betul. Karena memang sebagian besar toko retail kan seperti itu ya fasilitasnya sekarang. Ternyata untuk menjual bahan bangunan pun ada ternyata toko retailnya. Saya benar-benar baru dengar sekarang. Kemudian apalagi Robin? Kita mungkin bahas terkait market expansion-nya, Bu. Market ekspansi. Jadi di tahun sampai nanti 2030 Mitra 10 ini punya target sampai 100 store atau 100 toko di seluruh Indonesia. Sekarang baru 50 baru berapa tadi? 56. Jadi masih banyak banget perjalanannya memang harus dibangun. Nah, itu tujuannya memang untuk meningkatkan pasar ketika semisalnya memang kita harus lihat segmentasinya juga terkait customernya. Mungkin kalau semisalnya Mitra 10 itu punya segmentasi customer yang bisa dibilang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, lebih ke middle, Ibu. Nah, jadi tujuannya juga biar memudahkan customer itu tuh berbelanja di Mitra 10 dengan pelayanannya yang staff-staff yang disediain ini juga. Karena kan ada, Bu, kalau semisalnya kita datang ke suatu toko bangunan itu ya mungkin kalau bisa dibilang SPG atau SPB-nya tuh kurang memfollow up terkait apa yang memang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi di Mitra 10 ini juga mungkin intermezzo sedikit, salesnya itu di coaching memang harus untuk memfollow up agar customer ini bisa beli barang yang kita punya gitu, Bu. Berarti apa ya, dengan kata lain tuh mereka yang jual di sana ya, salesnya itu memang punya product knowledge yang bagus ya. Jadi sehingga pada saat konsumen datang bertanya gitu ya untuk mencari produk yang dibutuhkan tuh benar-benar bisa dibantu sama salesnya. Oke. Dan ini menarik sekali, market ekspansi tadi 56 store kemudian akan dikembangkan menjadi 100 store sampai tahun 2030 dan ini bagus banget gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar di area Jabodetabek aja, tapi bisa menyebar di seluruh wilayah di Indonesia gitu ya. Oke, good. Apalagi tadi ketersediaan produk, kemudian lokasi, terus apa lagi? Oke, kita mungkin bahas terkait omni channelnya kali ya, Bu ya. Jadi di Mitra 10 ini mengintegrasikan pengalaman belanja secara offline ataupun online yang tadi seperti udah kita bahas, sehingga jadi konsumen itu punya ketertarikan kembali untuk berbelanja di Mitra 10 karena service yang mereka sediain itu bagi customer itu udah oke banget, Bu. Kalau bisa dibilang toko bahan bangunan yang menyediakan online stores juga seperti itu, Ibu Ika. Nah, dan juga kalau misalnya dari konsumen yang misalnya mau mencari barang, mereka nggak tahu apa yang pengen mereka beli ataupun mereka kurang tahu lah produk knowledge-nya apa yang mereka ingin beli, itu nanti bisa dibantu dari sales-salesnya juga, Bu Ika, seperti itu. Ya, bagus banget ini konsep toko bangunan tapi lebih modern ya. Betul, sepertinya ya, iya. Bukan seperti toko bangunan konvensional biasa, tapi mereka mendesain konsep toko retailnya benar-benar berkualitas ya dan bagus untuk konsumen. Oke, apalagi Robin? Mungkin kita bahas terkait diversification, Ibu. Diversifikasi. Jadi kan kalau misalnya mungkin tahu toko bangunan konvensional ya jelas yang cuman target pasarnya itu jual bahan bangunan rumah aja, mungkin kayak keramik, mungkin semen gitu ya. Semen kayak gitu. Jadi di Mitra 10 ini juga di verifikasinya mereka punya smart home, Ibu. Smart home, jadi contohnya kayak misalnya mesin cuci, laundry yang ramah lingkungan gitu. Jadi mereka lebih hemat energi dan juga air. Jadi nggak terlalu banyak kebuangin budget untuk mereka listrik. Menyediakan produk elektroniknya maksudnya. Betul, Ibu. Mereknya Mitra 10 gitu. Kalau semisalnya dari smart home-nya itu kita punya supplier sendiri, Ibu. Jadi memang ada beberapa merek atau brand yang ditempatkan di Mitra 10 memang karena sesuai segmentasinya penjualan toko bahan bangunan gitu. Iya, oke. Ya, Soulmate seperti yang kita tahu kan kalau diversifikasi itu memang menawarkan produk yang berbeda dibandingkan produk utama betul, dengan segmen pasar yang juga baru. Nah, di sini berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa toko bangunan Mitra 10 ini menerapkan juga strategi diversifikasi dengan menjual produk smart home ya elektronik yang bisa membantu kebutuhan di rumah tangga juga. Selain tadi ya dia menjual bahan-bahan bangunan. Oke, apalagi Robin? Mungkin kita bahas ya terkait loyalty atau CRM yang CRM tadi. Dikasih sama Mitra 10. Jadi ada beberapa brand di Mitra 10 karena kan banyak juga nggak yang mungkin kita tahu di setiap toko retail pasti mempunyai private labelnya sendiri, Ibu. Jadi kalau misalnya toko bahan bangunan kita nyebutnya private brand sama aja, cuman lebih ke arah ya mungkin produk bulky gitu yang lebih besar gitu. Nah, program loyalty yang Mitra 10 tawarkan itu jadi ketika ada beberapa
perbelanjaan yang dilakukan oleh customer itu biasanya kita dapat free instalasi Bu. Jadi nggak perlu manggil-manggil orang lain untuk masang. Dan dari salesnya sendiri atau staffnya sendiri itu udah menyediakan free instalasi ketika memang membeli beberapa produknya mereka kayak gitu. Kayak Bu. misalnya itu ya pasang keramik lantai gitu ya. Pasang keramik iya. Oh betul, mereka Bu. menyediakan. Jadi maksudnya kan biasanya kalau kita lagi bangun rumah misalnya itu kan kita kayak perlu tukang gitu ya. Betul Bu. Yang ahli gitu untuk membuat rumah. Nah di sini di Mitra 10 kalau kita beli bahan bangunan di sana, mereka juga menyediakan expertnya ya, ahlinya ya, atau apa sih namanya ya untuk bisa membantu bangun rumah tuh tukang ya, tukangnya kayak gitu. Jadi setiap brand atau supplier itu mereka punya vendor juga Bu, punya vendor yang memang disediakan untuk membangun rumah kayak gitu ya. Itu mungkin salah satu produk loyalty juga dari Mitra 10. Dan kalau masalah CRM kita bisa bahas terkait Mitra 10 itu punya program CRM yang namanya kalau semisalnya tadi juga kita membeli beberapa barang secara konsisten itu kita dapat diskon lebih Bu. Diskon. Maksudnya kalau kita udah member gitu kali ya, atau udah sering membeli kita dapat promo diskon. Betul Bu. Oke, yang menarik. Ya, jadi toko retail pasti punya strategi masing-masing ya Soulmate untuk bisa tetap mempertahankan konsumennya. Bisa dengan program membership, loyalty program, kemudian kasih diskon, buy one get one free dan seterusnya ya. Betul. Berbagai macam upaya yang bisa menstimulus si konsumen untuk tetap membeli di toko yang sama. Oke, apalagi? Oke, mungkin yang terakhir kita bahas terkait program yang disediakan di Mitra 10 Bu. Program apa tuh? Program itu biasanya contoh sama ini masih terkait loyalty sama CRM juga. Mereka tuh sering ngadain yang namanya event Bu. Contoh semisal ada event besar. Jadi di Mitra 10 itu misalnya kita lagi ada 17 Agustusan. Nah, mereka biasanya ngundang anak-anak ataupun untuk lomba gitu ya. Nah, jadi semisalnya anak-anaknya lomba, ibu bapaknya bisa ikut belanja juga di Mitra 10 kayak gitu Ibu. Betul. Oh, jadi di event-event besar gitu ya yang bisa melibatkan konsumen ya mereka bikin gitu ya. Mereka create sehingga bisa melibatkan konsumen lebih dalam lagi gitu ya. Betul Ibu. Oke, good, menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini Robin tentang Mitra 10. Sejujurnya tadi seperti yang saya sampaikan ya, saya baru pertama kali ini dengar merek toko bangunan itu. Biasanya sih toko bangunan sih ada dekat rumah ya. Cuma saya nggak ngeh apakah itu Mitra 10 atau bukan ya. Karena saya nggak terpikir kalau Mitra 10 itu ternyata banyak cabangnya dan sudah tersebar di Indonesia. Oke, terima kasih Soulmate sudah mendengarkan obrolan saya bersama dengan Robin siang hari ini. Sampai jumpa lagi di topik-topik marketing berikutnya ya. Betul, sip. Kita tutup ya Robin ya. Sampai jumpa. Good day mates.